kepentingan yang lain yang ada di sekolah. Nah, yang keenam, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa ya, ada Pak? Iya, benar Pak. Bahwa kita ini sama-sama penting. Ya, makanya pernah orang bilang, kalian itu jangan malas-malas. Apapun ceritanya, mau guru itu ada atau nggak ada, tetap kita hadir ke kelas itu untuk menggantikan dunia akademik kita. Itu yang pernah Bapak disampaikan. Saya ingat itu beberapa bulan yang lalu. Jadi apapun ceritanya, guru atau semua guru itu memiliki peran yang sama untuk bisa mengedukasi setiap anak, baik kelas 1 sampai kelas 6. Nah, itulah yang mungkin yang tertuang dalam visi sekolah kita tadi, yang saya yakin Bapak Ibu sudah memahami apa peran kita sebagai pendidik untuk bisa menselaraskan kegiatan-kegiatan di sekolah dengan visi yang ada. Nah, Bapak Ibu yang saya banggakan, dalam kegiatan guru penggerak kami kami dilatih untuk membuat visi bagaimana agar visi itu bisa update. Kira-kira demikian Pak. Jadi kalau visi yang ini sudah tercapai, maka visi yang ini atau yang baru kita buat. Namun lagi-lagi maaf, ini visi saya, bukan berarti visi ini menggeser visi yang ada di sekolah yang sudah sangat baik tadi. Namun di sini saya hanya memaparkan bahwa saya memiliki pandangan di mana visi ini saya tuangkan dalam bentuk tulisan terwujudnya murid yang religius, pemberani dan kreatif serta berkebinekaan kelompok. Baik, ini visi saya Bapak Ibu yang mungkin katakanlah ada dalam benak saya untuk bisa saya arahkan kepada anak ini. Yang mana ini saya bisa kasihkan penjelasan. Yang mana setiap komponennya. Tadi saya membahas religius. Yang dimaksudkan religius dalam visi saya tadi adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Itu yang dimaksudkan dalam religius yang tertuang dalam visi saya. Ada juga tadi Bapak Ibu pemberani. Nah, kenapa saya tuangkan pemberani dalam visi saya? Karena saya melihat Bapak ya, mohon maaf, murid Bapak itu ada yang pintar main bola, tapi pada saat Bapak suruh tendang bola dia enggak. Nah, disinilah bagaimana kita menstimulus mereka supaya mereka itu bisa tendang bola dengan baik, yang pada hakikatnya dia sendiri bisa melakukannya. Nah, di sini pemberani yang dimaksudkan di sini adalah memiliki rasa percaya diri dan mandiri. Kemudian dalam visi saya juga tadi ada kata-kata kreatif. Yang dimaksudkan kreatif di sini adalah memiliki ide-ide dan mewujudkannya menjadi karya sendiri. Bapak Ibu, pernah kita melihat anak didik kita di bawah pohon mangga itu nyusut-nyusut lidi. Itu anak Bapak Tiza, anak kelas 3. Disusunnya lidi, dibentuknya rumah, dibentuknya gunung, atau dibentuknya model desain bangunan, disusunnya. Tapi karena kita mungkin lalai, mohon maaf, atau tidak mengetahui bagaimana minat dan bakat anak, kita nggak bisa mengekspos dia Pak di depan kita atau di depan teman-temannya. Disinilah peran kita yang saya tuangkan dalam visi. Ada hal yang kreatif anak itu yang bisa kita bangkitkan untuk bisa diekspos mereka. Selain itu ada juga berkebinekaan global. Maksud dari berkebinekaan global yang saya tuangkan dalam visi saya adalah anak itu bisa menghargai perbedaan atau toleransi dalam keberagaman budaya asal, namun tidak menutup diri dari budaya luar. Nah, Bapak Ibu, kita melihat anak-anak didik kita sekarang ini seperti lupa dengan adat istiadat atau kebiasaan-kebiasaan lokal yang lain yang ada di tempat tinggal atau di wilayah kita. Mereka lebih suka dan familiar dengan hal baru yang sejatinya itu belum tentu positif bagi anak didik kita. Nah, artinya anak yang berani tadi, anak yang kreatif tadi, anak yang memiliki background religius tadi, mereka juga harus berpendidikan global. Artinya jangan mereka itu menutup hal-hal yang baik yang ada terkait mengenai budaya diri kita sendiri. Makanya Bapak Ibu, saya pernah melihat anak SD itu nyanyi bukan nyanyi budak kepang. Budak kepang. Itu kan tradisi Jawa, ya Pak ya. Atau lagi tari tontor, itu pernah saya lihat. Nah, banyak sekarang anak-anak nggak ngerti tari tontor itu dari daerah mana, mereka itu nggak ngerti. Nah, jadi walaupun mereka kreatif, pemberani dan religius, namun tetap harus kita
mengenal budaya-budaya yang ada. Jadi apapun itu, lagi-lagi ini kesemuanya untuk murid yang perlu kita pahami bersama bahwa sejatinya segala sesuatu yang ada pada diri anak itu harus bisa kita tampilkan agar ia bisa lebih percaya diri. Kira-kira inilah penjelasan dari komponen visi saya, Bapak Ibu. Nah, dari visi saya tadi, ya, mohon izin Bapak Kepala Sekolah. Dari visi saya tadi, saya memiliki gambaran tentang adanya nantinya suatu perubahan. Dari visi saya tadi, apa perubahannya? Terwujudnya murid yang berani menunjukkan kreativitasnya di sekolah. Dari visi saya tadi, Bapak Ibu, saya ulangi, saya mengharapkan adanya perubahan, yang mana perubahan ini terwujudnya murid yang berani menunjukkan kreativitasnya di sekolah. Mengapa ini saya sampaikan? Bahwa selama ini mungkin anak-anak kita itu bisa berkreasi, bisa berinovasi, bisa membuat hal-hal baru yang tanpa tidak kita ketahui, tapi mereka tidak bisa mengeksposnya di depan kita dan di depan teman-temannya. Jadi melalui visi yang saya desain tadi, kita berupaya agar anak itu bisa berani dan menunjukkan apa yang mereka dapatkan, apa yang mereka buat untuk bisa ditunjukkan. Ini loh hasil saya. Kira-kira seperti itulah Bapak Ibu. Namun saya lanjutkan Bapak Ibu, untuk membuat visi dan prakasa perubahan tadi, kami di kegiatan guru penggerak diberikan pemahaman. Jadi bisa dikatakan merancang atau mendesain sebuah visi atau prakasa perubahan juga tidak bisa juga Pak membalikkan telapak tangan. Jadi ada langkah-langkah atau step-step yang harus kita pahami. Nah, ada istilahnya gini Pak Rizal, ada istilah inquiry apresiatif. Apa itu inquiry apresiatif? Oke, nanti saya sampaikan. Dalam inquiry apresiatif ini nanti kita bisa mendesain visi itu dengan alur namanya baja. Nah, jadi ini saya lanjut aja, nanti saya paparkan di slide berikutnya. Untuk yang inquiry apresiatif, supaya Bapak Ibu bisa mengetahui, ini adalah manajemen perubahan secara kolaboratif dan berbasis pada kekuatan. Setiap orang pada dasarnya itu memiliki inti positif yang dapat memberi kontribusi melalui hal-hal yang positif yang pernah dicapai dan kekuatan-kekuatan yang dimiliki sehingga bisa menentukan langkah selanjutnya. Jadi begini sederhananya Bapak Ibu. Untuk membuat visi sekolah, kita memang membutuhkan ide dan gagasan dari semua pihak, baik itu guru atau sekolah. Katakanlah kita dari guru. Nah, mungkin Bapak Ibu nggak bisa berpikir, adalah kalian aja yang bervisi, nggak bisa gitu sekarang Pak. Siapapun kita punya peran yang sama di sini. Di sini dalam istilah inquiry apresiatif, semua guru, semua peserta yang ada di sekolah atau warga sekolah itu yang kita ambil adalah kebermanfaatannya. Nah, jadi tidak ada di sini dia tidak bisa, nggak bisa gitu Pak. Jadi pasti tidak bisanya orang, pasti dia punya ide yang cemerlang. Ide yang cemerlangnya itu yang harus kita gali bersama untuk bisa kita tuangkan. Jadi dalam istilah ini tidak ada senior junior, jadi semuanya sama. Kira-kira seperti itu. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya tadi saya akan mengatakan setelah kita katakanlah seperti ini berkumpul membuat ide-ide untuk menentukan satu visi, ada beberapa tahapan dalam membuat inquiry apresiatif tadi. Artinya ide yang kita tuangkan itu ada tahapannya, yang mana ini disebut dengan budget. Apa itu budget? Nah, yang pertama kita membuat pertanyaan. Yang kedua, kita ambil pelajaran. Yang ketiga, kita gali mimpi. Yang keempat, kita jabarkan rencana. Kemudian yang kelima, kita atur eksekusi. Nah, untuk membuatnya tadi, saya ulangi, membuat pertanyaan. Ada beberapa hal, membuat pertanyaan. Hal ini bertujuan untuk menentukan arah penelusuran dengan beberapa pertanyaan yang kemudian diambil kalimat utama. Jadi kira-kira nanti untuk pembuatan visi ada pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira kalau buat seperti ini bagaimana, kalau buat seperti ini bagaimana, itu ditampung semua oleh Bapak Kepala Sekolah, kira-kira seperti itu. Kemudian ambil pelajaran. Istilah ambil pelajaran di sini adalah ini digunakan untuk menentukan mengambil pelajaran yang 5. Kita ambillah yang mana yang urgent atau yang penting dari ide atau pertanyaan yang tepat dari setiap yang kita
Bapak Ibu adalah menggali mimpi keadaan ideal yang diinginkan, yang bisa dengan menyusun narasi keadaan yang diinginkan. Artinya dari semua ide tadi kemudian kita pilih, kemudian kita sesuaikan mana yang tepat. Itulah kira-kira kalau buat diri kayak gini, harapannya anak akan seperti ini. Itulah istilah gali mimpi. Nah, ada istilah jabarkan rencana. Setelah penggalian mimpi, kita tentukan step-step rencananya. Nah, supaya progres dalam setiap visi yang kita buat itu ada keberhasilannya. Makanya saya pernah dengar visi di sekolah itu bisa direvisi jika itu sudah berhasil. Jadi kalau rencana itu sudah berhasil, udah kita buat visi yang baru. Nah, jadi itu butuh rencana. Nah, yang kelima adalah atur eksekusi, di mana atur eksekusi ini adalah membantu transformasi rencana menjadi nyata. Baik Bapak Ibu, ini mungkin tahapan-tahapannya ya. Tahapan diri itu ada yang tadi saya jabarkan, pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, yang ini jabarkan rencana dan atur eksekusi. Nah baik, ini sederhananya ada saya buat. Pertama gini Bapak Ibu, jika kita menentukan visi itu, kita berpertanyaan, apa yang harus dilakukan agar murid itu berani menunjukkan kreativitasnya di sekolah. Bapak Ibu, tadi Bapak Ibu mungkin ingat visi yang saya buat itu tentang keberanian anak untuk menunjukkan kreativitasnya. Jadi dalam pembuatannya ini pertanyaannya ini Bapak Ibu. Jadi ini Pak Nizam, dari visi saya inilah pertanyaan yang pertama. Apa yang harus dilakukan agar murid itu berani menunjukkan kreativitasnya di sekolah? Nah, kemudian dalam bagian ini ada dua pertanyaan, kemudian di sisi kanan itu ada istilah tindakannya. Nah, tindakannya sini gini Bapak Ibu, mengajak semua guru dan pemimpin sekolah untuk melihat potensi yang dimiliki setiap siswa dan mencari referensi tentang bagaimana siswa berani menunjukkan kreativitasnya. Ya benar. Jadi Bapak Ibu, dalam pembuatan visi saya tadi, kita seyogianya itu membuat pertanyaan. Inilah buat pertanyaan dulu, kemudian kira-kira tindakannya seperti ini. Nah, langkah yang berikutnya tadi saya bilang adalah ambil pelajaran. Nah, ambil pelajaran dari yang sudah setelah pertanyaan tadi, siapa yang lebih berpengalaman mewujudkan keberanian siswa untuk menunjukkan kreativitasnya di sekolah? Atau yang kedua, kegiatan apa yang bisa membuat anak berani menunjukkan kreativitasnya? Yang ketiga, situasi apa yang dapat membuat anak itu berani menunjukkan kreativitasnya? Jadi ini Bapak Ibu, sisi kiri itu semua modelnya biasanya itu pertanyaan dari tindak lanjut yang tadi ya, yang pertama tadi dari huruf B sekarang huruf A. Nah, katakanlah ini langkah berikutnya adalah siapakah yang telah berpengalaman menunjukkan keberanian siswa untuk menunjukkan kreativitasnya di sekolah. Dari pertanyaan ini kita punya tindakan. Pertama, kita harus melakukan diskusi dan berkolaborasi dengan guru-guru yang telah berhasil menunjukkan siswa yang berani menunjukkan kreativitasnya di sekolah. Kemudian mengidentifikasi. Nah, oke, yang pertama saya jelaskan yang di sisi kanan atas. Kira-kira ini, kita di rapat Bapak Ibu. Dari rapat ini kita menyampaikan bahwa siapa yang bisa atau yang lebih berpengalaman untuk mewujudkan keberanian siswa dalam hal menunjukkan kreativitasnya. Bisa jadi kita langkah berikutnya itu ini melakukan diskusi ya, siapa orangnya, kita pilih misalnya Pak Riza atau Pak Juni atau Bapak Kepala Sekolah misalnya seperti itu. Nah, tindakan yang kedua adalah mengidentifikasi keterampilan yang dibutuhkan agar guru-guru dan siswa itu berani menunjukkan kreativitasnya. Kita cek, pasti kita di kelas tahu anak yang mana yang memiliki kreativitas tertentu. Nah, kita buatlah seperti ini, kira-kira seperti itu. Dan yang ketiga, menggali pengalaman siswa yang telah berani menunjukkan kreativitasnya di sekolah. Nah, itu kita bahas ulang Bapak Ibu. Pasti ini Bapak Ibu yang berpengalaman mengajar sudah tahu, oh dulu pernah buat seperti ini, maka kita buatnya seperti ini lagi atau kita inovasi yang terbaru gitu. Kira-kira itulah yang menjadi dasar Bapak Ibu untuk melakukan tindakan ini. Yang keempat, menceritakan kepada siswa mengenai riwayat siswa lain yang telah berani menunjukkan hasil kreativitasnya di sekolah. Jadi gagasan atau desain yang kita buat tadi kita sampaikan juga ke siswa. Kira-kira anak didik kita
tidak itu kita kasih pemaparan anak-anak. Setiap kreativitas kalian harus kalian tunjukkan dulu. Abang-abang kalian itu berani, seperti si A, seperti si B, seperti C. Kita berikan gambaran kepada mereka bahwa apa yang pernah dibuat terdahulu itu juga diekspos ke teman-teman yang lain. Nah, baik. Terkait mengenai desain pembuatan apa ini tadi, ada istilahnya namanya gali mimpi. Nah, dalam gali mimpi ini ada pertanyaannya begini, Pak Nizam. Pertama, kebiasaan baru apa yang saya lakukan ketika murid telah berani menunjukkan kreativitasnya di sekolah? Yang kedua, bagaimana perasaan saya ketika melihat murid telah berani menunjukkan kreativitasnya di sekolah? Dan yang ketiga, hal apa saja yang dapat mendukung murid untuk berani menunjukkan kreativitasnya di sekolah? Jadi 3 pertanyaan ini saya gabung. Ada 4 tindakan untuk pertanyaan ini. Pertama, dari pertanyaan-pertanyaan itu kita bisa melakukan tindakan, kita bisa membuat model belajar dan menyusun program pembiasaan yang mampu mewujudkan keberanian siswa untuk menunjukkan kreativitasnya. Jadi Bapak Ibu, kita memiliki peran dan tanggung jawab kepada siswa kita untuk bagaimana anak itu bisa menunjukkan kreativitasnya. Kita buat model belajar dan kita susun program-program pembiasaan. Pak Dija pernah bilang, bulan ini kita buat ini, bulan depan kita buat ini, bulan ketiga kita buat ini. Kira-kira seperti itu. Tunjukkan kepada siswa yang lain. Jadi yang lain juga memiliki motivasi yang kuat untuk membuat apa yang bisa mereka tampilkan. Nah, yang kedua, menjadikan ruang belajar itu menjadi atau serta lingkungan sekolah itu milik bersama. Artinya ruang belajar itu milik bersama. Jangan punya orang atau punya kelompok tertentu, atau memiliki atau punya satu anak yang pintar atau 2 anak yang pintar. Nah, yang ketiga, meyakinkan kepada murid bahwa berani menunjukkan kreativitas itu adalah siswa yang hebat. Nah, lagi-lagi tampaknya ini apresiasi Bapak Ibu ya. Jadi agar anak itu berani mengekspos apa yang dia punya, kita sampaikan, you great, Anda hebat. Nah, yang keempat, murid itu dijadikan sebagai pemeran utama dalam setiap program kegiatan sekolah. Jadi lagi-lagi apa yang kita ide apa yang kita mau buat itu harus berpihak kepada siswa. Jadi jangan nanti udahlah kalian gak usah buat, ibu aja yang membuat dekorasi kelasnya, kalian gak usah. Jadi di situ sudah ada ketidakpercayaan diri anak untuk membuat apa yang sebenarnya bisa mereka buat. Nah, terakhir Ibu, belum terakhir ini masih keempat, ada istilah jabarkan rencana. Nah, yang pertama ada pertanyaannya gini dalam tahapan ini. Apa langkah sederhana yang bisa dilakukan agar murid itu berani menunjukkan kreativitasnya di sekolah? Kemudian pertanyaan yang kedua, tindakan apa saja yang dapat mendukung terwujudnya keberanian siswa agar dapat menunjukkan kreativitasnya? Dan yang ketiga, bagaimana cara saling menyemangati upaya untuk mewujudkan keberanian siswa untuk menunjukkan kreativitasnya di sekolah? Dari 3 pertanyaan ini, saya berupaya mengambil tindakannya begini. Pertama, buat suasana pembelajaran itu di kelas dan di lingkungan sekolah yang menyenangkan. Lagi-lagi anak itu harus happy. Yang kedua, melakukan kolaborasi antar guru dan kepala sekolah untuk melihat perkembangan kreativitas murid. Nah, ini mungkin bisa kita lakukan 1 bulan sekali, 2 bulan sekali, atau 3 bulan sekali. Sampai di mana setiap kelas itu atau setiap individu anak itu memiliki kreativitas atau hal-hal baru yang mereka buat. Nah, yang ketiga, memberi penghargaan kepada siswa yang berani menunjukkan kreativitas. Misalnya tepuk tangan, ini sederhananya, misalnya tepuk tangan. Ya mau lebih dari itu, ya sah-sah saja selagi itu tidak keluar dari ketentuan kesepakatan kita Bapak Ibu. Nah, yang terakhir adalah istilah atur eksekusi. Setelah kesemuanya tadi kita desain, nah ada pertanyaan dalam atur eksekusi ini. Pertama, siapa yang terlibat membantu murid untuk berani menunjukkan kreativitasnya di sekolah? Siapa yang terlibat kira-kira Bapak Ibu? Yang kedua, kapan murid itu harus mulai berani menunjukkan kreativitasnya? Yang ketiga, bagaimana cara menindaklanjuti murid yang telah berani menunjukkan kreativitasnya? Nah, untuk soal yang pertama, kita tindakannya ini, siapa yang terlibat? Kita dapat melakukan koordinasi dengan semua warga sekolah untuk menentukan penanggung jawab yang ditunjuk. Jadi kira-kira dalam hal keberanian siswa, dalam hal agar siswa itu berani menunjukkan kreativitasnya, kira-kira kita membentuk tim siapa yang berperan untuk menentukan
agenda yang kita buat. Bisa 2, 3, atau 5 guru. Kira-kira seperti itu. Yang kedua, membuat jadwal-jadwal khusus kegiatan untuk murid mendesain kreasinya. Ini seperti yang saya bilang tadi, seperti itu. Kenapa dia sampaikan? Kita harus punya program. Bulan ini apa? Bulan depan apa? Bulan berikutnya apa? Kira-kira seperti itu. Dan yang ketiga, meminta semua murid untuk saling mendukung kreativitas yang dihasilkan semua siswa. Di poin ketiga ini, Bapak Ibu, memang kita harus benar-benar mensupport anak. Jangan gini, ada beberapa mungkin keliruan di antara kita. Gambarmu jelek, cantik gambar semangat gitu. Padahal mas gambar dia yang jelek ini punya mana? Saya pernah Bapak Ibu melihat satu iklan atau satu informasi berita di media sosial. Ada lukisan jelek itu menurut kita, cuma coret-coretan aja. Itu maknanya nggak ada bagi kita orang awam. Tapi oleh korektor lukisan itu dibeli sama dia harganya miliaran. Nah, konsep ini yang harus kita pahami bahwa setiap anak itu memiliki kreativitas yang kita harus jadi menilainya itu bagaimana, dan jangan sampai itu kita gagalkan apa yang mereka buat. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Nah, itulah gambaran yang bisa saya berikan kepada kita terkait mengenai visi sekolah kita, kemudian gagasan atau visi saya sendiri, kemudian bagaimana step-step atau langkah-langkahnya sehingga terjadilah perubahan yang saya harapkan. Di visi saya tadi adalah gimana murid itu berani menunjukkan kreativitasnya di sekolah. Lagi-lagi ini ke semuanya kerja keras kita untuk bisa memberikan yang terbaik bagi anak didik kita. Baik Bapak Ibu, ada pertanyaan? Oke, silakan Pak. Maaf, Pak Alvin. Silakan. Kayaknya murid-murid kita ini dari dulu berani. Gimana Pak? Sudah berani. Sudah berani ya. Sudah hampir semua berani. Nah, kenapa? Karena lihat pendidikan kita ini sekarang ini kan jelas. perhatikan Pak. Nanti. Ini tidak ada polanya, maksudnya selalu kita tidak bisa memaksakan anak. Ya. Tidak bisa memaksakan anak ini maksudnya ini. Tidak boleh kehendak guru. Ya, ngerti Pak. Tapi sesuai dengan kurikulum yang kita pelajari itu aja. Oh. Jadi anak-anak ini sekarang nggak semua, nggak 100% pun dia berani, tapi dianggap 80% saya lihat Pak. Anak-anak kita, alhamdulillah kalau seperti itu. Iya. Barangkali ini bukan pertanyaan, tapi ini mungkin realita yang Bapak sampaikan. Iya, realita. Ya, terima kasih. Pertanyaan untuk Bapak menyaksikan. Baik, terima kasih Pak. Memang benar Pak, saya melihat juga anak kita itu berani. Namun mungkin perlu saya tegaskan Bapak Ibu bahwa keberanian anak didik kita itu juga butuh sokongan yang kuat dari kita ya selaku guru. Di mana tadi di akhir statement atau kalimat anak itu harus isi saya, anak itu harus berkepentingan global. Jadi apapun yang mereka buat itu juga tidak terlepas dari ranah budaya bangsa kita. Kira-kira demikian. Oke Pak, terima kasih. Tentu apa yang Bapak sampaikan ini merupakan pengalaman yang saya yakini Bapak sudah cukup senior. Bahkan ini guru saya di sini, Bu. Jadi saya ada Bapak, saya Bapak ini juga. Jadi Pak, ada ini gimana. Jadi bisa dikatakan di balik layar. Saya pun belajar dengan Bapak ini, Bu. Terima kasih Pak. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Oke, silakan. Tadi divisi kita ada takwa ya. Dan Bapak juga tadi Bapak Arifin menjelaskan tentang religius yang pertama kali. Saya juga sangat setuju tentang masalah religius ataupun takwa itu. Memang di sekolah kita ini alhamdulillahnya akhlaknya lumayan bagus. Bahkan pada akhir-akhir ini atau di tahun baru, acara baru semalam kan kita sudah mulai menerapkan sholat duha dan hafalan-hafalan pada setiap hari Jumatnya. Namun mengingat kepada tadi yang Pak bilang kebinekaan global itu kan, di mana perubahan zaman budaya terus masuk, yang notabene itu sesungguhnya kalau tidak pandai memfilter gitu kan, kita sebagai guru ini mengasih arahan kepada murid kita sesungguhnya lebih banyak kepada negatifnya.
Jadi kita sebagai guru, saya berharap pada diri saya dan kita semua ini di sini lebih memberikan arahan, bimbingan kepada murid kita sehingga budaya ketimuran yang selama ini kita pegang teguh gitu kan, tidak pudar oleh budaya barat, sehingga kereligiusan memang harus betul-betul kita tanamkan terus, ya tidak boleh berubah. Seperti kata pepatah, ilmu tanpa agama itu hampa, sedangkan ada agamanya tanpa ilmu bincang. Jadi semuanya harus klop gitu ya, harus perfect. Jadi visi tentang kereligiusan dan takwa itu memang tidak boleh hilang dan harus selalu ada kita tanamkan. Walaupun sudah bagus, tetap terus kita tingkatkan, karena itulah yang sesungguhnya yang akan kita bawa nanti menghadap Tuhan di akhirat nanti. Nah itu saya yang mesti saya berikan. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bapak Wajah Kepala Sekolah. Cukup luas ya pandangan Bapak. Jadi benar Bapak bilang, poinnya menurut gambaran yang saya dapat, kita punya peran yang sama di sini. Kira-kira begitu maksud Bapak ya. Kita punya peran yang sama. Jadi terkait mengenai isi saya yang saya tuangkan di sini ada statement religius, itu bukan hanya guru agama saja, kira-kira seperti itu. Tapi kita guru kelas, guru bidang studi yang lain juga memiliki peran yang tanggung jawab yang sama untuk bisa mengedukasi anak didik kita itu terarah dalam hal agama dan kepercayaan yang dianutnya. Jadi memang Pak benar, lagi-lagi terkadang kita juga abai dan lalai. Saya mengakui juga terkadang kita enjoy dengan kehidupan kita sehingga lupa ini anak kita ini belum udah sholat atau belum, kira-kira gitu ya Pak ya. Bapak ingin menyampaikan hal itu di sebenarnya. Tapi di sini lagi-lagi Bapak Ibu, jangan kita sepele. Saya pernah disampaikan oleh Ibu fasilitator bahwa sebenarnya guru itu bukan hanya 8 jam kerja, tapi 24 jam kerja. Sikap dan kedatangan berbeda itu menjadi cerminan bagaimana kita itu bersikap. Barangkali itu yang mau disampaikan juga. Karena begini, ada istilah yang saya ambil. Mungkin kita tidak bisa memantau setiap gerak dari anak, tapi dengan sikap dan cara kita yang baik, anak bisa mencontoh tindakan yang kita buat. Jadi dengan karakter yang kita miliki di sekolah, mungkin itu yang bisa dicontoh dia dan bisa diaplikasikannya di rumah dan di lingkungan. Nah, itu yang saya bisa jabarkan atau penambahan yang saya berikan kepada Bapak Ibu semua. Namun begini Bapak Ibu, memang peran kita berat. Mohon maaf Ibu Pipi, di lingkungan kami ini juga ya, tapi ya syukur alhamdulillah tempat ibadah juga. Tapi tetap di luar kontrol kami terkadang memang Bu, karena lingkungan ini sangat mempengaruhi. Seperti Bapak pernah bilang ke kami, lingkungan ini kita luar biasa. Jadi ada hal yang PR besar bagi kita, yang seharusnya kita itu bisa berkolaborasi kepada orang tua. Kalau kita dulu ini kan paling hanya kapasitas 30% dari semua aktivitas anak, sisanya itu orang tua dan lingkungan. Ini yang memang butuh kita berikan warna yang positif di sekolah kita. Jadi Bapak Ibu, saya sama-sama kita mengingatkan bahwa upayakan hadirkan diri kita menjadi bagian dari solusi. Jangan hadirkan diri kita menjadi bagian dari masalah anak-anak. Kira-kira seperti itu. Kemudian upayakan kita yang ada di sekolah ini dan anak didik kita yang ada di sekolah kita ini bisa mewarnai lingkungan. Jangan lingkungan mewarnai anak-anak. Kira-kira seperti itu. Upayakan kebaikan yang ada dalam diri anak dan diri kita bisa memberikan dampak positif kepada lingkungan. Agar apa yang diharapkan oleh Bapak Kepala Sekolah, religius ini memang penting. Inilah mengapa itu di awal saya buat. Kalau udah moral agamanya baik, mudah-mudahan hal yang lain juga bisa teraplikasi dengan baik. Terima kasih Pak, itu yang bisa Bapak sampaikan kepada saya sebagai masukan selaku salah satu bergerak. Kira-kira ada lagi Bapak Ibu lain? Pak? Oke, boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma nanggapi juga mau bertanya juga sedikit. Tadi Pak Arif bilang kan visi itu kalau berhasil bisa berubah. Apakah
seperti itu maksudnya, atau nggak bisa dipertahankan aja visi yang sudah bagus itu. Oke. Saya baca. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, ini pertanyaan yang sulit nih sepertinya. Tapi secara apa ya, secara pemahaman saya, mohon maaf Bu, baik kalau ini juga apa ya, keliru ya. Memang saya pernah mempelajari yang saya dapatkan ini. Ini kan harapan kita Pak. Ini harapan kita, ini planning kita. Kalau anak itu sudah bisa, ya memang harus kita ubah. Tapi memang secara umum ini sulit untuk kita ganti. Hampir sulit kita ganti. Karena apa? Regenerasi anak yang akan datang nggak tahu misi ini, gitu Pak ya. Nah, kenapa saya bisa menyampaikan itu? Karena saya ingat kemarin itu ada salah satu apa ya, dalam satu iklan. Di situ memang tidak ada pertanyaan. Jadi kalau itu aja kenapa rupanya gitu. Nah, saya ingat dari salah satu kegiatan apa yang pernah saya ikuti Bapak Ibu, itu katanya kalau udah macam inilah, membangun siswa yang cerdas terampil. Jadi kalau anak didik kita udah terampil, udah kreatif, udah berbudi luhur, udah unggul, prestasinya banyak seperti yang Bapak Kejas, menang aja ranking 1 aja dia. Kemudian pialanya pun dalam setiap kegiatan olahraga maupun edukasi yang lain itu udah tercapai, udah itu berubah. Tapi bukan tidak mungkin gini Pak, saya mensiasatinya begini. Kita ambil statement atau kalimat yang masih bisa kita pakai untuk penambahan di visi yang berikutnya. Ya, tambahkan. Atau bisa begini, membangun siswa yang cerdas. Oh, SD kita udah rata-rata cerdas, jadi kalimat itu apa? Misalnya seperti itu. Maka terampil, kreatif, nah itu bisa kita masukkan di visi berikutnya. Plus kalimat yang penting yang mungkin sesuai dengan era yang begini. Seperti sekarang era digital ini sulit kita kendalikan anak-anak kita. Memang tampaknya visi kita di 92 ini sudah sangat pas. Artinya untuk saat ini dengan era digital, dengan pola tingkah, dengan situasi yang ada, ini udah relevan menurut gambaran saya Bapak Ibu. Jadi itu aja Bapak yang bisa saya jabarkan. Barangkali Ibu Pepi. Oke ya, terima kasih Bu. Ya, baik. Ada pertanyaan? Tidak ada. Saya tutup Bapak Ibu. Ada beberapa hal yang mau saya sampaikan sedikit aja. Ini saya